podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Balugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast, dalam hal distribusi pun First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng rawuh ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Episode sebelumnya, Lorong 13, bagian ketiga. Bu Nuri menantikan kepulangan Andre dengan cemas. Kemana ya si Andre? Masa pergi dari maghrib tadi hingga hampir tengah malam belum kembali? Kata Bu Nuri dengan bolak-balik jalan di dalam kamar. Karena takut terjadi apa-apa dengan keponakannya itu, Bu Nuri pergi ke pos jaga. Ia ingin menanyakan keberadaan Andre. Di pos jaga malam itu ada 4 petugas. 2 sedang istirahat, 2 berjaga. Bu Nuri mendekat. Selamat malam Pak, sapa Bu Nuri ramah. Selamat malam juga Bu. Ada apa malam-malam begini belum tidur? Ujar petugas jaga. Iya Pak, saya mau tanya keberadaan keponakan saya. Ada apa dengan keponakan Ibu? Tanya petugas setelah mempersilahkan Ibu Nuri masuk. Keponakan saya itu pergi dari maghrib sampai tengah malam begini belum kembali, jelas Bu Nuri dengan cemas. Memang perginya kemana? Pamitnya tadi mau bertemu salah satu perawat. Perawat? Ibu tahu siapa nama perawat itu? Saya tidak tahu Pak. Cuma kata keponakan saya, ruang kerjanya di ujung lorong 13. Ujung lorong 13? Tugas itu tersentak. Kadangkala saat kita menemani jaga atau menjenguk seseorang yang diopname di rumah sakit, tanpa kita duga, kadangkala terjadi sesuatu peristiwa yang berbau mistis. Seperti halnya kisah mistis malam ini, melihat sesuatu di sebuah lorong 13, bagian keempat. Selamat mendengarkan. Melihat petugas jaga seperti terkejut mendengar lorong 13. Bu Nuri semakin cemas dengan keadaan keponakannya. Pak, kenapa memang di lorong 13? Tanya Ibu Nuri cemas. Petugas jaga itu hanya tersenyum
Sengaja ia tidak mau menceritakan keadaan di lorong 13 karena memang semua karyawan rumah sakit tidak boleh menceritakan hal-hal yang bisa membuat pasien ketakutan atau sakitnya menjadi lebih parah. Tidak apa-apa, Ibu. Sekarang Ibu kembali saja ke kamar. Saya coba cari ke sana. Nanti hasilnya saya laporkan ke Ibu, kata petugas jaga malam itu. Bu Nuri menuruti saran petugas jaga itu dan kembali ke kamarnya. Aku jadi punya perasaan tidak enak melihat mimik Pak petugas jaga tadi seperti menyimpan sesuatu tentang lorong 13. Pasrah saja. Semoga tidak ada apa-apa dengan Andre, ucap Ibu Nuri dalam batinnya sambil berjalan ke kamarnya. Kalau Bu Nuri cemas dengan kepergian Andre, sebaliknya Andre dengan serius mendengarkan cerita potongan tangan di kamar kecil yang dilihatnya. Jadi, perawat itu dikhianati oleh dokter yang dicintainya, kata Andre mengambil kesimpulan dari cerita perawat itu. Iya betul, perawat itu kecewa berat. Ternyata rasa cintanya ke dokter muda itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kembali Andre mendengar suara polongan anjing di kejauhan. Sedang dalam ruangan kerja perawat yang sedang bercerita itu, Andre terkadang mendengar tangisan seperti kesakitan, dan kadang juga suara orang mencari potongan kepalanya. Mbak, kok suasananya mencekam ya? Tanya Andre yang mendadak tubuhnya dingin dan tubuhnya merinding. Mencekam apanya sih, Mas? Itu cuma karena Mas udah ada dasar takut. Jadi takut beneran, kata perawat itu sembari membetulkan posisi duduknya. Andre hampir saja merajuk ketika seekor kelelawar nyaris mengenai mukanya. Mbak, itu kelelawar masuk dari mana? Padahal ruang kerja Mbak tertutup, tanya Andre penasaran. Perawat itu diam tidak menjawab. Perawat itu tanpa bicara kemudian beranjak dari tempat duduknya menuju ke samping, menunjukkan sesuatu ke Andre. Mas, coba lihat ke sini, pinta si perawat itu dengan mimik muka datar. Andre segera melayangkan matanya ke sebuah lubang yang ada di dinding. Andre terkejut karena semula Andre sudah melihat kalau di ruang kerja perawat itu rapat, tidak ada celah satupun. Tetapi aneh, tiba-tiba ada celah. Andre menatap perawat itu dengan menaikkan alis matanya. Kelelawar-kelelawar itu lewat lubang ini, terangnya. Andre masih bingung. Oh, kembali suara lolongan anjing terdengar di telinga Andre. Mbak, tapi, ucap Andre sambil tengok kanan kiri. Tapi kenapa? Sebentar Mbak, saya dengar ada suara langkah orang berbaris. Apa itu? Kata Andre serius ke perawat itu. Mas, kamu nih aneh, bertanya yang tidak-tidak. Bener Mbak, saya dengar langkah berbaris. Andre meyakinkan si perawat itu. Perawat itu hanya tersenyum. Orang kalau sudah ketakutan, lihat bidadari pun ya dibilang hantu. Aneh, betul-betul aneh. Itu juga Mbak, lubang atau celah yang Mbak perlihatkan tadi dari pengamatan saya tidak ada. Tetapi
Kenapa mendadak ada? Ujar Andre yang di dalam batinnya. Ia baca surat Al-Quran, apa saja yang dihafal. Saat Andre coba baca ayat kursi, Andre mendengar suara gaduh di luar, seperti orang berlari ketakutan. "Pak, dengar tidak? Suara apa itu di luar gaduh?" tanya Andre sembari terus baca ayat kursi. Suara gaduh apaan, Mas? Andre berpikir, kenapa pula perawat ini jadi belepotan begitu? Itu suara gaduh, masa tidak dengar? Perawat itu menggeleng. Andre terus baca ayat-ayat suci. Keanehan-keanehan pun bermunculan sekarang di luar kamar kerja perawat itu. Andre mendengar suara wanita dan laki-laki menangis karena kepanasan. Suara apa lagi itu? Jangan-jangan karena surat-surat Al-Quran yang aku baca, mereka jadi kepanasan, gumam Andre. Andre semakin penasaran, walau dalam hati kecilnya sudah mencurigai kalau saja perawatnya saat ini bersamanya seperti menyimpan misteri. Kejadian-kejadian aneh pun terus Andre jumpai. Seperti malam itu, ia mendengar seperti suara benda jatuh, tetapi tidak ada wujudnya. Kemudian ada suara-suara minta tolong, dan yang membuat Andre melompat dengan jantung yang rasanya hampir copot. Sebuah bola jatuh dan mengenai kepalanya. "Aduh, astagfirullah. Bola jatuh dari mana ini bola, Mbak?" tanya Andre ke perawat yang duduk di depannya. Perawat itu lagi-lagi diam dengan diselingi senyuman yang dingin. Senyumnya terlihat hampa dengan sorot mata yang hampa juga. "Mas, sudah, tidak usah takut. Itu semua hanya perasaan Mas saja yang sudah ada benih ketakutan," tutur si perawat itu. "Tidak takut bagaimana?" kata Andre sembari waspada kalau ada sesuatu keanehan muncul lagi. "Ya takut yang tidak beralasan." Kembali telinga Andre menangkap suara wanita tertawa cekikan seperti digelitik. "Suara apa itu? Wah, benar-benar mencekam. Aku harus pergi dari sini," gumam Andre. Tiba-tiba perawat itu tertawa dengan terlihat giginya sedikit. Namun itu sudah membuat Andre sedikit merinding. Perawat itu memiliki taring. "Wah, Mbak ini punya taring," kata Andre dalam hati. "Mas, saya tahu. Mas ingin segera keluarkan dari ruangan saya, kan?" ujar perawat itu. "Apa? Perawat ini tahu apa yang ada benakku, dan memang aku ingin segera keluar," kata Andre dalam batinnya. Di ruang misterius ini, Andre bergulat dengan keanehan-keanehan. Di luar, di lorong 13, dua petugas jaga berjalan menuju ke ujung lorong 13. "Min, sepertinya di ujung lorong ini tidak ada siapa-siapa," tanya petugas jaga yang bernama Sapiran Ketukimin. "Iya ya, Ran, tapi ibu tadi mengatakan kalau keponakannya ke tempat perawat yang ruang kerjanya di ujung lorong 13. Sapiran berpikir, ini pasti ulah hantu si Seruni. "Sini," ajak Saripin dengan menarik tangan Tukimin mendekat dirinya. "Kamu tahu, ini pasti ulah si hantu Seruni," kata Saripin setengah berbisik ke Tukimin. Tukimin melotot. "Hush, jangan sembarangan ngomong kowe," ujar Tukimin. "Lah, emang iya kok," kata Saripin dengan logat Jawanya yang medok. "Yakin? Kowe ngerti ora? Orang yang sudah mati itu
tidak bisa gawe ulah. Goblok, ora tambah-tambah, ujar Tukimin dengan bahasa yang campur sari, ada Jawa, ada bahasa Indonesia. Itu kalau orang yang matinya normal. Lah, kalau Seruni matinya kan tidak normal. Maksudmu? Seruni matinya bunuh diri. Tukimin diam, membenarkan omongan temannya. Saat mereka berdua diam, mendadak ada suara benda jatuh dekat mereka. Tukimin yang memang sudah ada rasa takut sontak melompat. "Apa itu?" katanya dengan muka ketakutan. Saripin sebenarnya juga ada rasa takut, namun berusaha menyembunyikannya. "Ah, paling buah nangka yang ada di pojok dekat kamar jenazah itu jatuh." Andre yang ada di dalam ruangan si perawat itu berusaha untuk bisa segera pergi dari tempat ini. Tetapi rasa penasarannya akan keanehan yang terjadi dan siapa sebenarnya wanita yang mengaku perawat itu lebih kuat, sehingga Andre menunda keinginannya itu. Pada saat si perawat menawarkan semangkuk mie rebus ke Andre, mata Andre tertarik dengan sebuah benda berwujud bulat berwarna hitam legap. Andre beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke benda misterius itu. Setelah sampai, Andre berusaha menyentuhnya dengan kakinya. Tiba-tiba benda itu berubah berwujud potongan kepala manusia dengan mulut meringis. "Astagfirullah, apa ini? Kamu hantu?" kata Andre sembari meloncat mundur. Benda itu dengan cepat, hanya dengan berkedipan mata Andre sudah hilang. Andre menoleh ke arah perawat yang masih duduk tenang dengan makan mie rebusnya. "Hei mbak, dia tidak benda yang saya dekati tadi?" tanya Andre seru. Seperti raut wajahnya yang dingin, perawat itu hanya senyum saat mendapat teguran Andre. Andre semakin yakin akan hati kecilnya bahwa wanita cantik yang ada dekatnya itu menyimpan sesuatu yang misterius. "Mas, saya sedari tadi di sini tidak melihat ada benda aneh. Jadi saya harus bagaimana?" kata si perawat itu dengan tatapan matanya yang memancarkan sinar keanehan. Andre masih diam, hanya kepalanya menoleh ke sana kemari, mencari benda yang baru saja dilihatnya. Di luar ruangan suasana sepi sekali, seperti di hutan yang ada hanya suara-suara serangga malam dan sesekali gonggongan dan lolongan anjing. Tubuh Andre pelan tapi pasti mulai merinding. Saya heran, sedari tadi mbak ini selalu berpenampilan biasa-biasa saja. Padahal di sini saya sudah beberapa kali menemui kejanggalan, ujar Andre dengan terus memandang muka perawat ini. Ia ingin tahu bagaimana reaksinya. Ternyata perawat itu tetap tenang. "Mas, apa kamu ingin tahu yang betul-betul aneh? Karena selama ini yang Mas katakan aneh itu tidak ada," tantangnya. Andre sempat melebarkan matanya mendengar tantangan perawat itu, dan Andre yakin
bisa menerima tantangan itu. Manusia tidak boleh kalah sama syaiton. Tiba-tiba di tubuhnya timbul rasa keberanian. Ya, saya ingin tahu kanan yang lebih, sehingga rasa penasaran saya terpuaskan, ucap Andre tegar. Perawat itu mendadak tertawa meringkik berbudak. Kok tertawa, Mbak? Aneh. Perawat itu terus tertawa lebih panjang sembari jari telunjuknya diarahkan ke sudut ruangan. Andre pun mengikuti. Matanya ia arahkan ke pojok ruangan. Di pojok itu, Andre melihat penampakan wanita tergantung dengan gaun putih panjang, rambut hitam pekat dan panjang tercurai begitu saja, serta kedua tangan penampakan wanita itu terjulur lurus, dan Andre melihat di salah satu tangannya terpotong dengan tetesan darah menetes ke lantai. Andre sedianya akan menoleh ke perawat yang duduk di sisinya, tetapi seluruh tubuh mendadak terasa kaku, tidak bisa bergerak. Sementara penampakan wanita menggantung dengan berlumuran darah terus menampakkan wujudnya. Andre tidak ingin menyerah. Ia berusaha sekuat tenaga dengan diiringi baca ayat-ayat suci yang dihafalnya. Alhamdulillah, tepat pada saat Andre bertakbir sekuat-kuatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tubuhnya langsung lemas dan dapat digerakkan. Andre buru-buru menoleh ke kanan di mana perawat misterius itu ada di sisinya. Andre tersentak karena perawat itu hilang tanpa bekas. Hah? Mbak? 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 Di mana kamu? Keluar! Ayo keluar! Kata Andre dengan suara lantang. Tidak lama kemudian, Andre mendengar suara wanita tertawa terbahak-bahak. Mas, ini saya, ada di depanmu. Andre melihat ke depan. Ternyata penampakan wanita menggantung itu perawat yang menemani mengobrol. Muka Andre tegang, nafasnya memburu. Jadi kamu hantu? Tanya Andre dengan suara keras. Kembali Andre mendengar suara tertawa wanita. Andre mencoba beranjak dari tempat duduknya dan pelan-pelan mundur mendekati pintu keluar. Sementara penampakan itu semakin menunjukkan keseramannya. Matanya melotot, mulutnya menyeringai dengan mengeluarkan darah, dan gigi taringnya siap untuk mengoyak leher Andre. Mas, jangan pergi. Kamu mau kemana? Temani aku, Mas. Aku kesepian. Aku menyesal mati bunuh diri. Ternyata tidak menuntaskan masalah, malah menambah masalah. Sini, Mas. Aku tidak terima Allah. Aku gentayangan, panas.
kepanasan, hujan kehujanan. Jelas suara misterius itu. Ia merasa tersiksa di alam sana karena arwahnya tidak diterima, sehingga melayang-layang. Ia merasa menyesal mati bunuh diri. Tidak, tidak, tidak. Saya masih ingin hidup untuk beribadah kepada Allah. Tidak, aku tidak mau menemanimu, kata Andre sembari menggelengkan kepalanya dan berangsur mundur mendekati pintu keluar. Di depan Andre, penampakan itu terus menggoda Andre. Wajahnya bengis, gigi taringnya terlihat runcing yang siap menusuk mangsa. Andre terus juga berusaha menjauh, dan karena tidak konsen, saat Andre berangsur mundur, tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu benda dan jatuh yang menimbulkan suara. Brak! Andre terkejut dan melompat. Allahu Akbar! Takbir Andre sambil melihat benda apa yang tersenggol dan jatuh. Tiba-tiba penampakan wanita menggantung itu, kepalanya lepas dari anggota tubuhnya dan bergerak ke arah Andre yang disertai tertawa cekikikan. Mas, sini mas, aku kesepian. Tidak, tidak, saya tidak mau. Kamu sudah lain alamnya dengan saya, seru Andre dengan terus bergerak mundur yang diikuti kewaspadaan. Dan terus juga Andre melafalkan ayat kursi berulang-ulang. Penampakan itu terlihat kepanasan. Tubuhnya yang terpisah dengan kepalanya menggeliat-geliat, dan potongan kepalanya bergerak maju mundur yang diiringi tertawaan. Terkadang juga suara geraman layaknya suara anjing yang akan berkelahi. Pergi kamu, pergi! Suara Andre setengah berteriak mengusir penampakan setan itu. Setan itu tidak bergeming. Ia terus bergerak mendekat ke Andre. Andre tidak ada jalan lain. Dengan tekad yang kuat, ia lari ke pintu keluar. Sesampai di pintu keluar, Andre seperti tersadar. Ruangan yang semula dilihatnya terang, bersih, dan sejuk karena AC, mendadak berubah jadi gelap dan berisi benda-benda rongsokan. Selain itu juga banyak sarang laba-laba, tikus, dan binatang-binatang lain yang cukup berbahaya. Ala jengking, Andre berusaha membuka pintu dengan menggerakkan anak pintu, tetapi tidak berhasil karena pintu terkunci. Mau kemana kamu anak muda? Potongan kepala itu bisa berbicara mendekat ke Andre, sementara di belakang tubuhnya mengikutinya sembari. Itulah tadi kisah Lorong 13 bagian keempat. Nantikan kisah selanjutnya di Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansui, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke